Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, salam Pramuka. Selamat datang di Larut Perdana Pramuka Mayoga setiap Sabtu sepulang sekolah di rumah masing-masing. Perkenalkan, aku Kak Rifki dari Dewan Penegak Ambalan Raden Ajeng Kartini, Masa Bakti 2019-2020. Larut Pramuka kali ini akan kita mulai dengan mengulik sejarah kepramukaan di dunia dan Indonesia. Mungkin dari kalian ada yang nanya, Kak, kenapa sih kita harus belajar sejarah dulu? Nah, kakak punya dua alasan nih buat jawab pertanyaan kalian. Yang pertama, sejarah kepramukaan ini jadi dasar kita dalam berkegiatan di pramuka. Kita belajar menjadi seorang pramuka yang bijak dan berwawasan. Bijak karena kita nggak asal ikut kegiatan, tapi juga nyari tahu seluk-beluk dari kegiatannya tersebut. Kemudian berwawasan karena kita jadi tahu kalau pramuka itu nggak melulu tentang tali temali, kemah, bikin tenda, tapi juga ada sejarah seru sehingga pramuka jadi sebesar sekarang ini. Nah, alasan yang kedua, materi sejarah ini nantinya bisa adik-adik jadikan bekal untuk mengikuti ujian syarat kecakapan umum atau SKU, baik untuk SKU penegak bantara atau laksana yang akan dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Pramuka Mayoga. Jadi, yuk langsung aja kita pelajari bareng-bareng. Nah, ngomongin sejarah, kita berawal dari pramuka dunia dulu, baru ke Indonesia. Karena pramuka itu asalnya dari London, terus menyebar ke seluruh dunia, sampai juga ke Indonesia. Pendiri pramuka itu Baden Powell, atau nama aslinya Robert Stephenson Smith. Beliau lahir di Paddington, London, 22 Februari 1857. Di sini kakak cuma nulisin tanggal-tanggal penting sama garis besar peristiwanya aja ya, biar teman-teman lebih mudah aja sih buat mahamin alur sejarahnya sampai Baden Powell wafat pada tanggal 8 Januari 1941. Coba kita bahas satu persatu. Pada usia 3 tahun, tepatnya tahun 1860, ayah Baden Powell ini meninggal. Sehingga Baden Powell dan keluarganya dituntut untuk dapat hidup lebih mandiri, disiplin, dan bekerja keras karena menghadapi situasi keluarga yang berbeda. Pada tahun 1870, Baden Powell bersekolah di Charterhouse School. Beliau sangat populer di sana karena beliau memiliki banyak talenta atau keterampilan dan mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti marching band, klub menembak, teater, melukis, menggambar, dan beliau juga pernah menjadi kiper dalam kesebelasan di Charterhouse School. Maaf, tadi slide-nya kebalik. Lanjut, terus Baden Powell lulus pada usia 19 tahun dari Charterhouse School, kemudian melanjutkan sekolahnya di Akademi Militer. Setelah lulus dari Akademi Militer, Baden Powell memulai karir militernya di Dinas Kemiliteran sebagai pangkat pembantu letnan. Maksudnya pangkat pertamanya itu adalah pembantu letnan. Singkat cerita, Baden Powell memiliki karir militer yang cemerlang. Sampai pada tahun 1901, beliau menuliskan pengalaman-pengalaman militernya dalam buku Eye to Scouting. Karena kepiawaiannya beliau yang sudah tersohor pula, beliau pernah diminta oleh William Smith, seorang pimpinan Boys Brigade di Inggris, yang meminta agar Baden Powell melatih anggotanya sesuai dengan pengalaman beliau itu. Kemudian dipanggil 21 pemuda dari Boys Brigade di berbagai wilayah Inggris, diajak berkemah dan berlatih pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Perkemahan tersebut diselenggarakan di Pulau Brownsea atau Brownsea Island. Pada tahun 1908, Baden Powell atau kita singkat BP menulis buku Scouting for Boys, sebuah karya yang sangat spektakuler. Buku ini yang mengakibatkan perkembangan kepanduan menjadi semakin besar. Buku ini bahkan menyebar di seluruh daratan Eropa sampai ke daerah-daerah jajahan dan mengalami cetak ulang berkali-kali karena buku ini sangat menarik perhatian dan minat dunia.
Melalui buku ini pula mulailah terbuka wawasan dan juga pemikiran dari para kaum-kaum muda untuk membentuk kepanduan-kepanduan yang mulai menjamur di daerah-daerah selain Inggris pada kala itu. Kemudian, pada tahun 1910, Baden-Powell atau BP meletakkan jabatannya sebagai Letnan Jenderal dan mulai berfokus untuk mengembangkan gerakan kepanduan di dunia. Kemudian, mulai tahun 1912, BP mulai mengunjungi gerakan kepanduan di berbagai negara. Pada tahun 1916, didirikan sebuah kepanduan siaga. Sebagai ilustrasi kegiatannya, diambil dari buku yang terkenal karya Rudyard Kipling yang berjudul Jungle Book. Buku ini berisikan cerita tentang petualangan Mowgli, si anak serigala, beserta teman-teman binatangnya, Bagheera, si macan kumbang, dan juga Bugalo, si beruang. 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1918, BP mendirikan kepanduan untuk penegak atau yang disebut Rovers Code. Untuk meningkatkan kualitas para penegak, BP juga menulis buku yang berjudul Rovering to Success atau Mengembara Menuju Keberhasilan pada tahun 1922. Nah, selama tahun 1914 sampai 1922. Nah, selama tahun 1914 sampai 1911, BP juga menulis buku petunjuk pembinaan. Karena mulai banyaknya penulisan buku petunjuk pembinaan ini memakan waktu sekitar 5 tahun. Hal ini menunjukkan BP sangat serius dalam menyusun buku petunjuk pembinaan ini agar kegiatan-kegiatan kepanduan yang setelah berkembang di seluruh dunia dapat sama-sama baiknya dalam perkembangannya. Nah, pada tahun 1920 merupakan tahun-tahun penting karena pada tahun tersebut juga diselenggarakan Jambore pertama dan juga sebagai tahun di mana BP diangkat sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Dunia. Pada tahun itu juga BP dianugerahi gelar Lord Baden-Powell of Gilwell oleh Raja George V. Pada tahun tersebut pula dibentuk Dewan Internasional yang berubah menjadi Biro Kepanduan Nasional atau World Brewery di London. Pada tahun 1958, kantor pusat dari Dewan Internasional ini telah berpindah di kota Ottawa, Kanada, dan berpindah lagi pada tahun yang sama ke Jenewa, Swiss pada tanggal 1 Mei 1958. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang Dewan Internasional atau Biro Kepanduan Sedunia atau kita sebut saja BKS, sudah dapat adik-adik lihat di buku Panduan Materi Pramuka halaman 11 sampai 12. Di situ telah tertera paparan tentang kepala-kepala Biro Kepanduan Sedunia, Biro Kepandu juga pembagian sektor BKS Putra Putri di seluruh dunia. Di situ juga dilampirkan tentang penjelasan Jambore Dunia pertama sampai Jambore Dunia ke-24 beserta tahun dan juga tempat diselenggarakan Jambore tersebut. Kan tadi di awal kakak udah bilang ya kalau BP itu berkeliling dunia untuk menyapa dan juga memperhatikan kepanduan-kepanduan yang berkembang di negara-negara di dunia. Salah satunya BP juga pernah mengunjungi Batavia atau Jakarta, tepatnya pada tanggal 3 Desember 1934. Nah, setelah berkeliling dunia, tepatnya sepulang dari meninjau Jambore di Australia, BP beserta istrinya atau yang lebih kita kenal sebagai Lady Baden-Powell menghabiskan masa-masa akhirnya tinggal di Inggris sekitar tahun 1935 sampai tahun 1938. Kemudian BP kembali ke tanah yang sangat dicintainya, yaitu Afrika. Dan BP menghabiskan masa tuanya di Nyeri, Kenya, sampai beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1941. Nah, sepeninggalnya Baden-Powell, gerakan kepanduan di dunia itu semakin berkembang pesat. Bahkan pada tahun yang sama,
yaitu 1941. Kan Baden Powell wafatnya bulan Januari ya. Nah, di Indonesia itu bulan Juli, tepatnya tanggal 19 sampai 23 Juli, di Yogyakarta, provinsi tempat sekolah kita berada, itu udah diadakan perkemahan kepanduan yang tarafnya tuh internasional. Maksudnya perkemahan kepanduan Indonesia umum yang diselenggarakan buat seluruh Indonesia. Keren banget kan? Adik-adik semua penasaran nggak? Yuk langsung aja kita lanjut pembahasan ke sejarah kepanduan di Indonesia. Cekidot. Nah, ini dia sejarah Pramuka Indonesia. Jadi dulu tuh namanya itu masih kepanduan ya. Pokoknya Pramuka itu ada. Nanti aja deh tak ceritain. Sekarang kita mulai di masa Hindia Belanda dulu. Terus nanti kita bahas masa Jepang, baru kepada masa setelah RI merdeka. Nah, jadi pada masa Hindia Belanda itu gerakan kepanduan Indonesia itu berkembang lewat banyak banget organisasi-organisasi kepanduan. Karena di sini tuh ada banyak banget nama organisasinya, jadi nanti kalian bisa baca sendiri di buku panduan materi pramuka yang udah di-share sama kakak pembina di Google Classroom. Dan di sini kakak cuma mau bahas 3 nama organisasi aja ya. Jadi kepanduan ini awalnya bermula pada tahun 1912. Nah, ingat nggak kalian? 1912 itu 2 tahun setelah Baden Powell itu meletakkan pangkat letnan jenderalnya. Nah, pada tahun ini juga organisasi pertama yang dibentuk itu namanya NPO atau Netherlands Padvinger Organisasi. Terus NPO ini berganti nama menjadi NIPV karena NIPV yang kepanjangannya adalah Netherlands Indies Padvinger Vereniging. Aduh, susah nih ngomongnya. Pokoknya itu diganti nama pada tahun 1916 karena kekhawatiran adanya Perang Dunia Pertama. Nah, pada tahun yang sama pula itu bangsa Indonesia memprakarsai dibentuknya organisasi kepramukaan sendiri yang namanya Javanese Padvingers Organisasi atau disingkat JPO, dan ini tuh berdiri atas prakarsa dari SP Mangkunegara ke-7. Nah, jadi tiga nama tadi itu adalah NPO, terus NIPV sama JPO. Nah, setelah adanya JPO dan NIPV ini pada tahun 1916, berdiri banyak sekali organisasi-organisasi kepanduan yang mulai berkembang sampai pada puncaknya kita memiliki suatu lembaga untuk menggalang kesatuan dan persatuan gerakan kepanduan yang diberi nama Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau disingkat BPPKI. Ingat ya, BPPKI bukan BPUPKI. Nah, BPPKI ini pernah merancang adanya All Indonesian Jambore yang akhirnya rencana ini mengalami beberapa perubahan baik dalam waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan yang kemudian disepakati atau diganti nama dengan nama Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum yang disingkat Perkino. Jadi O-nya itu karena ejaan dulu kan umum itu ditulis OEMOEM kan, jadi namanya Perkino. Nah, ini tuh Jambore yang kakak bilang di awal tadi yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Nah, lanjut. Setelah itu kan ada Perang Dunia Kedua dan Indonesia diduduki sama penjajahan Jepang kan. Dainippon tuh maksudnya sebutan yang dipakai orang-orang dahulu untuk menyebut Jepang. Nah, pada masa penjajahan Jepang ini, itu tuh kegiatan organisasi-organisasi di Indonesia tuh dilarang keras buat berdiri. Salah satunya juga itu berimbas pada kegiatan pramuka yang maksudnya kegiatan kepanduan. Dulu kan masih kepanduan ya namanya. Pada kegiatan kepanduan yang kayak ya udah nggak boleh ada kegiatan, pokoknya stop, kalian nggak boleh ngadain kegiatan gitu.
Tapi alhamdulillahnya itu nggak berjalan lama ya, karena pada tahun 1945 Indonesia kan mendapat kemerdekaannya. Kemudian kita mulai masa di mana pramuka itu berada di masa setelah proklamasi kemerdekaan. Perjalanan berdirinya gerakan kepanduan yang menjadi kepramukaan di negara kita itu sebenarnya sangat berliku-liku, guys. Sebulan sudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan itu berkumpul di Yogyakarta dan sepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepramukaan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Nah, akhirnya kongres ini tuh dapat terlaksana pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta. Nah, hasil dari kongres ini tuh terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji ikatan sakti. Nah, setelah itu pemerintah RI itu mengakui sebagai satu-satunya organisasi, maksudnya mengakui Pandu Rakyat Indonesia tadi ya, sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93 garing bagian A tertanggal 1 Februari 1947. Nah, bagian ini tuh sebenarnya sulit dihafal teman-teman, tapi paling nggak kalian paham aja ya, nggak usah terlalu dihafal juga nggak apa-apa. Maaf, kepencet. Nah, setelah adanya keputusan tadi kan, gerakan kepanduan di Indonesia juga kakak bilang ada lika-likunya kan, karena setelah itu tuh Indonesia dapat serbuan lagi dari Belanda. Belanda kan juga masuk buat pengen ngerebut Indonesia lagi kan yang udah merdeka. Tapi akhirnya pada tanggal 16 September 1951 itu kita akhirnya bikin sebuah lembaga yang namanya IPindo atau Ikatan Pandu Indonesia. Nah, IPindo ini apa sih? IPindo itu merupakan federasi bagi organisasi kepramukaan putra, sedangkan bagi organisasi putri terdapat dua federasi yaitu PKPI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, dan juga POPPindo, double P ya, POPPINDO, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Nah, singkat cerita, masa-masa selanjutnya itu adalah masa menjelang lahirnya gerakan pramuka. Lahirnya gerakan pramuka itu nggak lepas dari adanya ketetapan MPRS nomor 2 garing MPRS garing 1960 pada tanggal 3 Desember 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Nah, dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya, penertiban tentang kepanduan pasal 741 dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan pramuka pasal 349 ayat 30. Kemudian, kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden-Powellisme lampiran C ayat 8. Kalian paham nggak maksud dari MPRS nomor 2 garing MPRS garing 1960 ini? Jadi emang ribet sih isinya, tapi pada intinya hal ini itu menginginkan suatu penertiban dan pembaharuan tentang gerakan kepanduan di Indonesia. Nah, tetapi baru beberapa bulan setelahnya, yaitu pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia di Istana Negara dan mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada di Indonesia saat ini harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikannya harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono ke-19.
Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri P dan K. Profesor Prijono, Menteri Pertanian Dr. Aziz Saleh, dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa Ahmadi untuk mempersiapkan pembentukan gerakan pramuka di Indonesia ini. Nah, singkat cerita, setelah banyak persiapan yang dilakukan oleh panitia tadi, akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Di hari bersejarah itu pula, Presiden melantik anggota Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan kepada Ketua Kuartir Nasional, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono, berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia. Karena pengenalan gerakan pramuka di Jakarta dan tempat lain di Indonesia itu diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 1961, maka dari itu kita memperingati tanggal 14 Agustus sebagai hari lahirnya pramuka di Indonesia. Yeay, akhirnya kita sampai di akhir pembahasan. Kesimpulannya, dari tadi kita udah bahas tentang kepanduan di dunia, dari mulai profilnya Baden Powell, karir militer dan pendidikannya Baden Powell, sampai bagaimana proses berdirinya kepanduan dari masa Baden Powell sampai di Indonesia pada masa Hindia Belanda, yang kepanduan di Indonesia banyak banget organisasinya. Terus masa penjajahan Jepang di mana pramuka itu nggak boleh berkegiatan sama sekali. Kemudian pada masa Republik Indonesia di mana awalnya itu udah ada induk organisasi nasional, terus habis itu pecah lagi jadi banyak banget, dan akhirnya dilebur jadi satu gerakan pramuka yang resmi pada tanggal 14 Agustus 1961. Oke adik-adik, jadi kita udah sampai di akhir video. Semoga ilmu dan penjelasannya tadi masuk, walaupun penjelasan dari kakak itu sangat belibet sekali. Tapi ya nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih udah ikut hari ini, Terima kasih udah ikut larut hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.